Pada abad ke-19, Pulau Jawa sangat kaya raya dan memiliki tambang uang yang luar biasa. Tambang-tambang uang itu berupa pabrik gula yang berjumlah 148. Produksi gula di Jawa mengalahkan produksi di Kuba dan menjadi pemasok gula terbesar di dunia. Kerajaan-kerajaan di Jawa, terutama Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran, ikut merasakan manisnya penghasilan gula dan mencapai puncak kejayaannya. Di daerah Surakarta sendiri, ada 16 pabrik gula di bawah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran. Namun, sebagian besar pabrik itu kini hilang. Menurut manuskrip Saryadi Sulardi Harjo Suputro, tanaman tebu mulai diperkenalkan oleh kongsi dagang Belanda Verenigde de Oost-Indische Compagnie atau VOC sejak mereka datang ke Nusantara pada tahun 1595. Namun, mereka mengonsentrasikan tanaman tebu di daerah Banten dan Batavia. Sejak itu, di Batavia dan Banten sampai terdapat 130 tempat penggilingan tebu. Namun, ternyata tanaman tebu di daerah Banten dan Batavia dianggap kurang subur. Pada awal abad ke-19, pabrik-pabrik gula di Banten dan Batavia pun ditutup. VOC kemudian mengalihkan tanaman tebu dan pabrik gula ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pabrik paling barat hanya di daerah Majalengka. Dan ternyata benar, tanaman tebu sangat subur di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur karena memiliki musim kemarau yang lebih baik untuk mematangkan tebu. Di sisi lain, Belanda sedang terancam bangkrut sehingga pada tahun 1847 menjalankan sistem tanam paksa atau kulturstelsel di Jawa dan luar Jawa. Krisis keuangan pemerintah Belanda dipicu oleh beberapa hal, yakni akibat peperangan di zaman Napoleon Bonaparte, pemberontakan Belgia yang memisahkan diri dari Belanda pada tahun 1830, juga perang melawan Pangeran Diponegoro dari tahun 1825 sampai 1830. Penghasilan dari beberapa jenis perkebunan, termasuk teh dan kopi, kurang mencukupi. Sementara permintaan gula di pasar internasional semakin tinggi, maka pemerintah Hindia Belanda yang menggantikan VOC sejak tahun 1799 menggencarkan tanaman tebu dengan sistem tanam paksanya. Surakarta yang memiliki dua keraton berpengaruh, yakni Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran, ikut menangkap peluang itu. Kedua institusi ningrat itu memanfaatkan sebagian besar tanahnya untuk tanaman tebu dan ikut membangun beberapa pabrik gula. Pura Mangkunegaran sukses mengembangkan industri gula di masa Mangkunegoro IV, sedangkan Kasunanan Surakarta juga sudah mulai merintis industri gula sejak Pakubuwono VII, namun mencapai puncaknya di masa Pakubuwono X. Mangkunegaran memiliki dua pabrik gula utama di Colomadu dan Tasikmadu, sedangkan pabrik gula andalan Kasunanan Surakarta adalah pabrik gula Mojo dan Kedung Banteng di Sragen, juga pabrik gula Gondang Winangun di Klaten, dan beberapa pabrik gula lain juga di Klaten. Bedanya, budidaya tanaman tebu di wilayah Mangkunegaran dan Kasunanan Surakarta tak menjadi bagian dari sistem tanam paksa Belanda, sehingga ketika industri gula jaya, banyak buruh perkebunan tebu dan pegawai pabrik gula di wilayah Surakarta hidup makmur. Kejayaan gula di Jawa terutama terjadi pada tahun 1894. Di Jawa sampai ada 148 pabrik gula menurut catatan Arsivur de Java Suiker Industri. Namun, catatan lain menyatakan saat itu di Jawa ada 180 pabrik gula. Yang pasti, pada dasawarsa terakhir abad ke-19, produksi gula di Jawa sangat luar biasa. Sebelumnya, pasokan gula internasional didominasi dari Kuba sampai tahun 1896. Mulai tahun 1897, produksi gula di Jawa melampaui Kuba.
Menurut Arsivur de Suiker Industrie in Net Indi terbitan 1919, produksi gula di Jawa pada tahun 1897 mencapai 650.000 ton. Ini membuat pemerintah kolonial Belanda selamat dari kebangkrutan. Sementara itu, Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunegaran juga merasakan nikmatnya hasil perkebunan tebu dan industri gula. Mangkunegaran mencapai puncak kejayaannya di masa Mangkunegoro IV, sedangkan Kasunanan Surakarta mencapai kejayaannya di masa Pakubuwono X. Utusan Kementerian Pendidikan Prancis Desailly Charnay sampai menyebut Mangkunegoro IV sebagai raja terkaya di Jawa, sementara Pakubuwono X sampai disebut Kaisar Jawa oleh orang-orang Eropa. Mangkunegoro IV yang berkuasa dari tahun 1853 sampai 1881 saat industri gula belum mencapai puncaknya saja mampu mengembangkan Pura Mangkunegaran dan membuat usaha besar-besaran. Apalagi Pakubuwono X yang berkuasa dari tahun 1893 sampai 1939. Sebab puncak kejayaan gula dari Jawa terjadi pada tahun 1894 sampai 1932. Saking jayanya industri gula, di daerah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran ada 16 pabrik gula. Setelah tahun 1932, pasar gula internasional memang mulai turun. Namun, industri gula di Surakarta pada khususnya dan Jawa pada umumnya tetap berjalan. Di masa Indonesia merdeka, pabrik-pabrik gula yang berumur tua itu bahkan juga masih beroperasi di bawah manajemen PT Perkebunan Nusantara atau PT PN. Namun, hanya beberapa pabrik saja yang jalan. Di daerah Surakarta, saat itu yang beroperasi tinggal pabrik gula Colomadu, Tasikmadu, Gondang Winangun, dan Mojo. Itu pun akhirnya berkurang lagi setelah pabrik gula Colomadu berhenti beroperasi pada tahun 1998. Lalu pabrik gula Gondang Winangun menyusul berhenti tahun 1917, sehingga kini di wilayah Surakarta hanya tinggal pabrik gula Tasikmadu dan pabrik gula Mojo yang masih beroperasi. Perkebunan tebu dan industri gula menjadi kisah masa lalu Pulau Jawa yang indah. Sayangnya, pabrik-pabrik gula itu kemudian banyak yang hancur, terbengkalai, bahkan hilang. Di Surakarta yang dulu memiliki 16 pabrik gula, kini hanya tinggal 2 yang beroperasi. Yang wujudnya masih utuh pun tinggal 4, yakni pabrik gula Tasikmadu, pabrik gula Mojo, pabrik gula Colomadu, dan pabrik gula Gondang Winangun. Lalu, bagaimana dengan 12 pabrik gula di Surakarta lainnya? Pabrik gula itu telah hilang atau setidaknya bekasnya sudah sangat minim. Daftar pabrik gula di Karesidenan Surakarta yang sudah sirna itu adalah pabrik gula Kedung Banteng di Sragen, pabrik gula Kartosuro di Kartosuro, Sukoharjo, dan pabrik gula Banyudono di Boyolali. 9 pabrik gula lain yang hilang itu lokasinya di Klaten, yakni pabrik gula Karang Anom, Manis Harjo, Ceper, Delanggu, Pongok, Cokrotulung, Wonosari, Krajan Rejo, dan Prambonan. Pertanyaannya, kenapa banyak pabrik gula yang hilang? Jawabannya, begitu Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, pemerintah kolonial Belanda langsung menghancurkan banyak pabrik gula agar tak dikuasai Jepang. Ini yang membuat banyak pabrik hilang. Setelah itu, banyak pabrik gula yang harus berhenti karena bangkrut. Manisnya penghasilan gula setidaknya pernah membuat tanah Jawa makmur, termasuk daerah Surakarta. Perkebunan tebu dan pabrik gula menjadi tambang uang di Jawa yang luar biasa pada masa kolonial, namun di masa kemerdekaan justru tinggal menjadi kenangan.